Haleluya, haleluya, blessed people. Senang sekali dapat jumpa lagi dengan saudara semua dalam Human Question of Monday. Kali ini kita akan membahas satu topik yang agak gimana ya judulnya, tapi ini sesuatu yang ada di medsos dan ya cukup menarik buat saya untuk dibahas. Dan sebelum saya melanjutkannya, silakan saudara subscribe dulu, like, share, dan komen. Karena mungkin saja saudara punya pendapat yang berbeda, dan silakan bebas untuk komentarinya, dan jangan lupa pencet bel notifikasi agar saudara selalu dapat video-video terbaru dari kami. Nah, tentang pembahasan ini, silakan saudara melihatnya dari channel YouTube-nya seorang komika terkenal Indonesia, stand up comedian Indonesia yang terkenal, yaitu Uus. Di vlognya yaitu Uus Kamu Kita, dia sedang bincang-bincang dengan Igor Saicoji, seorang rapper terkenal Indonesia. Nah, kenapa ini saya angkat? Karena ternyata di Instagram itu muncul di satu akun satir. Ini akun yang biasa juga saya ikuti. Ya, satir terhadap kegiatan-kegiatan gereja ya. Ini bagus sih karena ada kritikan-kritikan yang bagi saya itu benar. Saya banyak setuju, tetapi ada juga yang saya harus dengan jujur mengatakan saya tidak setuju. Ya kan bebas-bebas saja gitu ya. Sama seperti channel ini, saudara setuju, saudara nggak setuju ya terserah saudara. Saudara mau like, mau dislike, itu terserah saudara. Kan gitu ya. Nggak selalu kita harus sama. Saya dengan istri saya aja ada saatnya kami sepakat, ada saatnya istri saya tidak setuju dengan pendapat saya. Itu biasa saja. Nah, saudara, jadi di di Instagram akun satir ini mengangkat apa yang saya sampaikan tadi, bahwa ada kritikan yang sangat keras di sana ketika mengatakan bahwa Igor Saicoji itu menyampaikan perihal tentang kegiatan Yesus itu seperti dalam tanda petik melecehkan Tuhan Yesus. Nah, dan di sana tentu suara-suara banyak yang pro dan ada juga yang kontra. Nah, saya coba bahas di sini dari sisi pandangan saya sendiri ya. Nah, apakah benar Yesus itu suka nongkrong atau sering nongkrong? Karena gini ya, di tayangan itu, di vlognya Uus Kamu Kita itu, perbincangan antara Uus dengan Igor Saicoji itu ada durasi waktunya 1 jam 31 menit kalau tidak salah. Dan saya melihat perbincangan yang dimaksudkan akun satir ini ada di menit ke-79 sampai 86 ya. Jadi kira-kira di menit-menit itu. Nah, apa yang diangkat di sana, yang diangkat oleh akun satir ini yang akan saya bahas adalah ketika Igor Saicoji mengatakan bahwa Tuhan Yesus pada waktu dia jadi manusia, dia paling sering nongkrong dengan orang-orang berdosa. Ya. Ini yang mau saya angkat. Nah, saudara dapat melihat sendiri di vlognya isi perbincangan, dan saya sudah menonton itu secara penuh. Jadi ada bagian-bagian di mana sebetulnya mereka berdua ini ngobrolnya yang ngobrol santai gitu ya, antara dua entertain gitu, yang satu komedian, yang satu seorang rapper. Jadi mereka bicara soal lagu, musik ya, lalu soal kehidupan pribadi mereka, dan banyak hal yang sebetulnya santai-santai saja. Tetapi ketika di bagian ini, Igor menjelaskan dari sisi spiritual, karena Uus menyampaikan dari sisi spiritualitasnya dia sebagai seorang muslim, bagaimana orang banyak melihat para figur-figur artis itu dengan pandangan yang negatif karena dianggap nggak rohani ya menurut agama mereka, bahkan ada yang dianggap kafir lah dan sebagainya. Jadi dia menyampaikan keberatannya, sementara kemudian Igor menyampaikan pandangannya dari sisi imannya sebagai seorang Kristen. Nah, saya mau angkat di sini, apakah Yesus itu suka nongkrong? Bahasanya Igor lebih ini lagi ya, Yesus paling sering nongkrong. Nah, kata nongkrong sendiri kalau saudara lihat di Google, di situ ada banyak arti-artinya ya dari berbagai web. Saudara dapat melihat sendiri bahwa intinya adalah nongkrong itu satu kegiatan yang dilakukan untuk ngumpul, untuk duduk-duduk, atau untuk berbincang-bincang dari hal yang remeh-temeh sampai kepada hal yang serius. Nah, dari apa yang kita dapatkan bahwa nongkrong itu sendiri
tidak seperti kamus bahasa Indonesia yang kaku dan baku, tetapi ada perluasan makna. Jadi seperti kata anjing ya, itu ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia, tetapi kata anjir dan anjay itu yang terbaru, itu kan nggak ada di kamus, tapi ada di dalam bahasa sehari-hari. Artinya ini dalam bahasa pergaulan. Jadi dari sini saya bisa menangkap apa yang Igor Saicoji maksudkan bukanlah nongkrong dalam arti Kamus Besar Bahasa Indonesia, tapi dia bicara dalam konteksnya sebagai anak gaul. Karena ingat, dia seorang rapper, seorang entertain. Pergaulannya dengan anak-anak yang biasa juga menggunakan bahasa-bahasa seperti itu. Apalagi rapper, dia menggunakan bahasa yang nggak umum gitu ya. Biasalah ngomong yang nggak umum lah gitu. Nah, jadi artinya bahasa-bahasa yang nggak umum di kamus, kemudian pergaulan-pergaulan seperti apa yang biasa ada di kalangan bawah, itu saya ngerti. Jadi saya bisa memahami maksud Igor ketika menjelaskan kepada Uus tentang apa yang mungkin bagi dia itu sebuah kesaksian. Dan saudara harus ingat bahwa Igor berposisi sebagai seorang anak Tuhan yang biasa, seorang jemaat awam. Dia tidak berposisi sebagai pendeta ataupun teolog yang bisa menjelaskan secara detail, secara teologis gitu. Ya, dia nggak bisa mengeksegesa, dia cuma bisa berbicara menurut pemahaman dia sebagai anggota jemaat biasa. Jadi kita nggak bisa menilainya negatif karena melihat dari sisi teks. Nggak bisa. Dia bukan seorang pendeta, dia bukan seorang yang sedang menjelaskan di kelas teologi. Dia sedang ngobrol dengan seorang Uus, seorang entertainer yang bukan Kristen gitu loh. Jadi dia ingin menyampaikan tentu suatu bahasa yang dapat dipahami juga oleh Uus gitu. Nah, dia bicara tentang Yesus yang datang sebagai manusia, itu paling sering nongkrong dengan orang-orang yang dianggap sebelah mata oleh dunia. Mereka orang-orang berdosa. Dia kasih contoh, para pemungut cukai, perempuan-perempuan pelacur, ya, tukang berzina, seperti itu. Nah, apakah Yesus paling sering nongkrong? Ini yang dikritisi. Seolah-olah Yesus itu seperti kita gitu. Jangan sama-samain dong Yesus dengan kita, kata akun satir yang didukung juga oleh pendukung-pendukungnya yang pro. Nah, ini dikatakan bahwa tidak mungkin, jangan samakan Yesus suka nongkrong seperti kita. Ia datang untuk orang berdosa, dia sampaikan mereka bertobat, tapi bukan untuk nongkrong-nongkrong dengan mereka. Nah, ini yang saya katakan salah paham tentang arti kata nongkrong. Bahwa nongkrong itu sebetulnya luas banget dalam bahasa pergaulan ya. Misalkan nih, saya sesama pendeta, kita chatting-chattingan gitu. Nongkrong yuk. Saya atau teman saya. Di mana? Di kafe mana kayak, kita sambil ngopi, kita ngobrol. Di sana kita bicara tentang hal-hal yang keseharian kami sebagai sesama gembala jemaat. Lalu kita bicara juga, yuk kalau bagaimana kita pelayanan di daerah dan sebagainya. Jadi di tongkrongan itu kita sambil ngopi, kita bicara tentang Yesus, kita bicara tentang jemaat, kita bicara tentang pelayanan, bicara segala hal di situ. Dan itu sesuatu yang positif. Nah, sekali lagi tergantung cara pandang kita memandang nongkrong itu seperti apa. Nggak selalu kata nongkrong itu kita harus nilai itu dengan anak-anak yang tidak kenal Tuhan, mereka yang duduk-duduk di emperan jalan sambil mabuk-mabukan. Nggak harus seperti itu, saudara. Ya, jadi kita harus lihat dulu dengan kacamata positif dulu, lalu kita bisa mengambil kesimpulan. Nah, saya melihat Igor dengan kacamata yang sederhana bahwa dia sedang berbicara dengan temannya yang non-Kristen yang tidak memahami kalau dia bicara teologi gitu ya, secara rumit. Jadi dia sampaikan bahwa Yesus yang saya sembah itu, dia Allah yang jadi manusia, dan dia itu datang kepada orang-orang berdosa. Dia pakai istilah paling sering nongkrong dengan orang berdosa. Nah, ini yang dikritisi, paling sering nongkrong. Nggak mungkin, katanya. Bagi saya, dalam pandangan yang sempit saja, bagi saya benar juga si Igor. Mengapa? Karena apa? Yesus kemana-mana, tujuannya ngapain? Memberitakan Injil bukan? Menyembuhkan orang, mengadakan mujizat bukan? Apakah salah ketika dikatakan ia paling sering nongkrong? Terus dia ngapain dong datang ke dunia? Bukankah memang dia nongkrong dengan orang-orang berdosa? Paling sering nongkrong? Ya memang iya. Emang siapa sih yang nggak berdosa yang dia pernah temui? Siapakah manusia yang dia datangi, yang dia ketemu, dia ngobrol? Tujuan dia ketemu dengan orang-orang mana yang tanpa dosa? Murid-muridnya?
Dia sering nongkrong dengan mereka kan, murid-muridnya sebelum dipenuhi dengan Roh Kudus. Itu yang podo wae sama ngaconya dengan para pemungut cukai. Sama aja dengan yang lain. Jadi dalam konteks ini saya mengatakan bahwa Igor tidak salah. Nah, jadi saudara, kita dapat belajar dengan sederhana ya, bahwa dia punya maksud yang benar meskipun mungkin penyampaiannya kurang benar menurut pandangan teologis. Nah, ada juga yang kurang tepat, misalkan dia mengatakan pemungut cukai itu, Yesus datang kepada para pemungut cukai. Dia membahasakan supaya Uus ngerti bahwa pemungut cukai itu ibaratnya debt collector. Nah, itu salah kan, debt collector itu kan penagih hutang. Yesus datang kepada para pemungut cukai, khususnya yang bertobat yang tertulis itu ada Matius, penulis Injil Matius, dan juga ada Sakeus di Injil Lukas ya. Di sana pemungut cukai adalah petugas pajak ya, penarik bea dan cukai dari orang-orang Israel. Nah, jadi ada kekeliruan di sini. Oke, tapi itu minor buat saya karena tujuannya dia bukan untuk bicara ini ya, biasa sajalah salah kutip gitu ya. Nah, kemudian perempuan-perempuan yang berdosa yang didatangi, lalu kemudian ada satu hal yang menarik lagi ketika dia mengatakan bahwa Yesus itu datang misalkan ke perjamuan kawin di Kana. Ketika itu Yesus mengadakan mujizatnya yang pertama, mengubah air menjadi anggur, menjadi air anggur maksudnya. Nah, di sana di pesta perkawinan itu, kata Igor, ibaratnya itu adalah social outing atau clubbing gitu di masa kini. Nah, menurut kacamata teologi, ya ini tentu salah ya. Igor salah gitu. Bahwa jangan samakan dong pesta pernikahan dengan social outing atau clubbing gitu. Jadi seolah-olah ini diskotik atau apa, hingar-bingar begitu. Tapi lagi-lagi saudara harus ingat bahwa Igor menyampaikan dalam konteksnya sebagai seorang entertainer kepada entertainer lainnya untuk pemahaman. Tapi kan akun satir mengatakan nggak bisa dong kita menggunakan itu. Kita harus sesuai dengan apa yang dikatakan Alkitab. Nah saudara, kalau segala sesuatunya disampaikan menurut teks Alkitab, maka itu semua bahasa yang sulit dipahami. Ya, saudaraku, kenapa saya bisa ngomong begini? Karena saya pengalaman. Ada yang kita bisa sampaikan secara teologis dalam arti teori, tapi ada juga faktor yang namanya itu faktor empiris gitu, pengalaman pribadi itu saya alami. Saudara tahu bahwa saya ini ketika di jalan waktu itu, saya diinjili oleh teman saya yang waktu itu setahun menghilang, saya nggak tahu kemana, saya pikir dia pulang ke Ambon. Ini seorang preman, saudara, ya di daerah Blok M ya. Lalu setahun kemudian dia muncul lagi. Waktu itu kami sedang teler, saudara, saya dengan anak-anak punk waktu itu. Saya anak metal, ini tapi teman-teman saya anak punk. Kemudian teman saya ini menginjili saya. Saya kaget, loh, ini menghilang tahu-tahu nongol nginjil gitu. Tapi dia sampaikan dalam bahasa kami waktu dia belum bertobat. Rupanya 1 tahun ngilang dia pergi sekolah Alkitab, so dia bertobat lebih dulu. Nah, ketika dia ngobrol, kalau saya ingat-ingat, itu kata-katanya ditinjau dari Alkitab, ya, dari kacamata teologi, kurang tepat, saudara. Tapi semuanya itu mengena kepada saya. Dan di akhir kalimat, di akhir kata itu, dia berucap begini kepada saya. Bro, gue doain lu. Itu kira-kira tahun 98 akhir atau 99 awal, saya agak lupa. Dia bilang, gue doain lu supaya Tuhan jamah lu dan Tuhan pakai lu sebagai hambanya kayak gue. Saya bingung, lu ngomong apa sih? Gitu. Dan terbukti, saudara, tahun 2000 saya berangkat ke sekolah Alkitab. Nah, saudaraku yang terkasih, apa yang disampaikan olehnya itu dengan bahasa kami, bahasa jalanan, bahasa anak-anak, ya bahasa yang kalau gembala-gembala mendengar para pendeta itu nggak sesuai ya dengan kajian yang benar gitu. Tetapi itulah cara Tuhan untuk menyampaikan firman-Nya dalam konteks saya gitu. Jadi dalam hal ini saya ngerti apa yang Igor maksud gitu, karena saya pernah berada pada posisi seperti itu.
Nah, saudara, apakah perkawinan di Kana itu seperti clubbing? Tidak. Karena apa? Karena di sana itu memang secara tradisi orang Israel biasa mengadakan pesta, ya pernikahan itu bisa 7 hari 7 malam, saudara. Bahkan di Manado pun zaman oma saya katanya waktu opa oma saya menikah ya diadakan 7 hari 7 malam dan itu pesta terus menerus. Ya, dan di sana ada kebiasaan juga untuk menyajikan anggur. Nah, Yesus mengadakan mujizat di sana. Nah, pertanyaan apakah di sana itu anggur-anggur mabuk-mabukan? Nah, ini pun tafsirannya pun masih beda. Jadi kita nggak bisa berpegang pada satu sisi saja. Ya. Jadi tetap ada perbedaan. Tetapi intinya yang dimaksudkan Igor adalah ya kira-kira ada hingar-bingar seperti itulah. Dan dia mengatakan bahwa tapi bukan berarti harus mabuk-mabukan loh di klub seperti itu. Jadi seperti clubbing gitu. Karena artinya suasananya itu meriah sekali, orang pesta-pesta gitu. Dalam tradisi, dalam upacara pernikahan yang tradisional, tapi pada zaman itu udah hingar-bingar yang dianggap Igor ya kalau sekarang itu ya suasananya kayak gitu loh. Artinya suasananya bukan secara spiritual harus persis. Itu kan gambaran-gambar, kan Yesus pun seringkali menggambarkan kerajaan Allah itu dengan contoh-contoh dunia gitu yang ada di dunia, artinya untuk memudahkan pendengar itu. Nah, kalau memang didengar oleh penonton atau para pendengar konservatif, memang apa yang dikatakan Igor ini dari awal itu nggak ada yang benar. Tetapi ketika saya seorang yang mantan, ya, orang yang pernah ada di dunia gelap, saya dapat memahami apa yang Igor katakan. Jadi dengan demikian saya tidak mengatakan bahwa Igor itu salah, tapi ada beberapa penyajiannya dalam arti penyampaiannya itu ada memang yang saya tidak setuju karena memang kurang tepat. Tetapi kan fokus kita apakah Yesus suka nongkrong? Jawab saya, iya. Paling sering nongkrong dengan orang berdosa? Iya, sampai hari ini. Siapa di antara kita yang nggak berdosa? Coba, ada yang berani ngaku? Nggak merasa berdosa? Yesus datang pada kita kan setiap waktu, setiap hari, setiap saat ketika kita berdoa, berharap. Nah, kita siapa? Orang berdosa. Jadi Yesus sering nongkrong dengan saya sampai hari ini. Iya, ketika saya menyembah dia, Yesus datang dalam Roh Kudusnya. Nongkrong dengan saya, iya. Dia mengilhamkan saya bercakap-cakap dengan dia, saya menyatakan isi hati saya, dan dia juga berbicara melalui firman-Nya. Bukankah itu satu peristiwa nongkrong, saudara? Jadi, dalam arti yang seperti ini, yang sesederhana ini, kita dapat pahami Igor Sekoji benar. Sekali lagi, bukan dalam kajian teologisnya ya. Jadi kita sederhanakanlah masalah ini sehingga kita nggak gampang untuk menghakimi orang, apalagi sampai akhirnya menganggap orang ini sesat gitu, menyesatkan orang, menyesatkan anak-anak muda nantinya. Nggak sejauh itulah. Saya kenal dengan hamba-hamba Tuhan yang mantan-mantan anak jalan dan mereka melayani anak-anak jalanan. Saya kenal banget dengan mereka dan saya seringkali bergaul dengan mereka. Mereka punya hati yang tulus dan mereka menyampaikan firman itu dengan benar hanya dalam penyampaiannya. Sekali lagi supaya para pendengar itu memahami, ya. Jadi jangan berpikir bahwa mereka ini akan menyampaikan firman Tuhan seperti para pendeta di atas mimbar yang resmi itu, saudara. Saya pun kalau di mimbar resmi saya akan menyampaikan secara teologis, saya belajar yang sebenarnya. Tetapi saudara, ketika memang saya berbicara dengan orang-orang seperti ini, saya akan bicara dalam bahasa yang dimengerti oleh mereka. Ya, kalau Yesus memakai bahasa sorga, nggak akan ada yang selamat gitu. Yesus berbicara sangat sederhana, tapi sekali lagi jangan sampai kita mengurangi nilai firman Tuhan. Jadi bobotnya harus sama dengan apa yang ada tertulis di Alkitab, tetapi penyampaiannya boleh disesuaikan dengan pendengar dan situasi. Karena saya mendengar Igor menyampaikan itu benar tentang dia dengan Tuhan itu bicara tentang relationship, tentang hubungan yang dekat, bukan sekedar dari konteks agamanya. Jadi bukan karena hanya faktor agamanya, tetapi bagaimana ia dapat memahami firman Allah dari hubungan kesehariannya dengan Tuhan. Bagaimana ia menjadi pelaku firman. Makanya kalau mau nonton tentang hal ini, silakan saudara nonton dari awal. Meskipun ada hal-hal juga yang saya kurang setuju dari dia.
Ya, tapi sekali lagi kita bicara tentang apakah Yesus suka nongkrong? Haleluya. Silakan saudara berkomentar. Dan saya cukup sampai di sini, kiranya saudara dapat memahaminya. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.